Tidak peduli market lagi turun, ataupun investor asing lagi keluar dari IHSG. Saham-saham terbaik yang tetap menghasilkan laba bersih, akan rutin membagikan dividen. Di tengah penurunan luar biasa saham-saham blue chip di pertengahan tahun 2024 ini. Pada video ini, kita akan bahas daftar 5 saham blue chip yang masih diskon, dan yang rutin bagi dividen. Sebelum lanjut informasi pada video ini, bukan ajakan untuk membeli dan menjual saham. Pertama adalah saham Bank BBRI. Sepanjang tahun 2024 ini, masih mengalami penurunan sebesar 26,35%. Jika dari harga tertingginya, saham BBRI malah mengalami penurunan sebesar 32,58%. Kemudian, jika dilihat dari kinerja kuartal 1 2024 ini, masih mengalami kenaikan laba bersih sebesar 15,8 triliun, di mana sebelumnya hanya 15,5 triliun di kuartal 1 tahun 2023. Dan, untuk dividen sejak tahun 2022 saham BBRI, konsisten membagikan dividen sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Namun, yang perlu diperhatikan adalah saham BBRI, mempunyai histori pergerakan harga yang buruk di bulan Juni, dengan rata-rata penurunan sekitar 2% di setiap bulan Juninya. Untuk strategi masuk yang efektif, pada saham Bank BBRI bisa dilihat pada tabel berikut ini. Di sini saya menggunakan contoh modal sebesar 50 juta, dengan skenario penurunan harga saham BBRI sampai harga 3.500 per lembar saham. Pertama, di rentang harga 4.200-an hingga 4.000, kita kumpulkan maksimal sebanyak 21 lot, dengan modal sekitar 8.800.000-an. Kemudian, yang kedua, di rentang harga 4.000 hingga ke 3.700-an, dibeli lagi sebanyak 25 lot, dengan modal sekitar 10 juta. Yang ketiga, dengan di rentang harga 3.700 hingga ke 3.500-an, beli maksimal sebanyak 36 lot, dengan modal sekitar 13.300.000-an. Dan yang terakhir, jika harga saham BBRI masih turun ke 3.500 hingga ke 3.200-an, hajar dengan sisa modal sebesar 17.800.000-an, dengan estimasi mendapatkan sekitar 51 lot. Total lot yang berhasil dikumpulkan sebanyak 133 lot, dengan harga rata-rata sekitar 3.600-an. Dengan contoh simulasi ini, kita akan mempunyai strategi, dan akan lebih siap menghadapi penurunan harga saham BBRI, hingga ke level di bawah 3.500-an. Silahkan tulis di kolom komentar, apakah simulasi dengan skenario seperti ini bisa masuk akal? Selanjutnya yang kedua, adalah saham Bank BMRI. Sepanjang tahun 2024 ini, hanya mengalami penurunan sebesar 6,12%. Namun jika dari harga tertingginya di level harga 7.400-an, saham BMRI malah mengalami penurunan sebesar 22,28%. Kemudian, jika dilihat dari kinerja kuartal 1 2024 ini, masih mengalami kenaikan laba bersih sebesar 12,7 triliun, di mana sebelumnya hanya 12,5 triliun di kuartal 1 tahun 2023. Dan, untuk dividen saham BMRI, konsisten membagikan dividen sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, dengan yield rata-rata 3-4%. Namun, yang perlu diperhatikan adalah saham BMRI, mempunyai histori pergerakan harga yang buruk, antara bulan Februari, hingga Mei. Dan pada bulan Juni juga masih mengalami kenaikan yang sangat tipis. Untuk strategi masuk yang efektif, pada saham Bank BMRI bisa dilihat pada tabel berikut ini. Di sini juga menggunakan contoh modal yang sama dengan BBRI, yaitu sebesar 50 juta, dengan skenario penurunan harga saham BMRI, sampai harga 5.000 per lembar saham. Pertama, di rentang harga 5.750 hingga 5.500, kita kumpulkan maksimal sebanyak 15 lot, dengan modal sekitar 8.600.000-an. Kemudian, yang kedua, di rentang harga 5.500 hingga ke 5.250, dibeli lagi sebanyak 18 lot,
dengan modal sekitar 9.900.000. Yang ketiga, masuk di rentang harga 5.250 hingga ke 5.000, dibeli maksimal sebanyak 24 lot, dengan modal sekitar 12.600.000-an. Dan yang terakhir, jika harga saham BMRI masih turun ke 5.000 hingga ke 5.200-an, bisa dihajar dengan sisa modal sebesar 18.500.000-an, dengan estimasi mendapatkan sekitar 37 lot. Total lot yang berhasil dikumpulkan sebanyak 94 lot, dengan harga rata-rata sekitar 5.200-an. Selanjutnya yang ketiga, adalah saham TLKM. Sepanjang tahun 2024 ini, sudah mengalami penurunan yang luar biasa yaitu, sebesar 31,83%. Kemudian, jika dilihat dari kinerja kuartal 1 tahun 2024 ini, juga mengalami penurunan laba bersih sebesar 6,05 triliun, di mana sebelumnya mencatatkan laba bersih sebesar 6,4 triliun di kuartal 1 tahun 2023. Dan, untuk dividen saham TLKM, konsisten membagikan dividen sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, dengan yield rata-rata 3-4%. Saham TLKM juga mempunyai histori pergerakan harga yang buruk, antara bulan Mei hingga Juni selama 10 tahun terakhir ini. Untuk strategi masuk yang efektif, dan contoh modal yang sama pada saham TLKM bisa dilihat pada tabel berikut ini. Dengan skenario penurunan harga saham TLKM, sampai di bawah harga 2.000 per lembar saham. Pertama, di rentang harga 2.700 hingga 2.500, kita kumpulkan maksimal sebanyak 31 lot, dengan modal sekitar 8.300.000-an. Kemudian, yang kedua, di rentang harga 2.500 hingga ke 2.300, dibeli lagi sebanyak 39 lot, dengan modal sekitar 9.750.000. Yang ketiga, masuk di rentang harga 2.300 hingga ke 2.100, dibeli maksimal sebanyak 55 lot, dengan modal sekitar 12.600.000-an. Dan yang terakhir, jika harga saham TLKM masih turun ke 2.100 hingga ke 1.900-an, bisa dihajar dengan sisa modal sebesar 19.100.000-an, dengan estimasi mendapatkan sekitar 91 lot. Total lot yang berhasil dikumpulkan sebanyak 216 lot, dengan harga rata-rata sekitar 2.200-an. Selanjutnya yang keempat, adalah saham ASI. Sepanjang tahun 2024 ini, sudah mengalami penurunan yang luar biasa yaitu, sebesar 22,46%. Kemudian, jika dilihat dari kinerja kuartal 1 tahun 2024 ini, juga mengalami penurunan laba bersih sebesar 7,4 triliun, di mana sebelumnya mencatatkan laba bersih sebesar 8,7 triliun di kuartal 1 tahun 2023. Dan, untuk dividen saham ASII, konsisten membagikan dividen sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, dengan yield rata-rata 3-4%. Saham ASII juga mempunyai histori pergerakan harga yang buruk, antara bulan Mei hingga Juni, dan mungkin bisa berlanjut hingga bulan Juli, selama 10 tahun terakhir ini. Untuk strategi masuk yang efektif, dan contoh modal yang sama pada saham ASII bisa dilihat pada tabel berikut ini. Dengan skenario penurunan harga saham Astra, sampai di bawah harga 4.000 per lembar saham. Pertama, di rentang harga 4.500 hingga 4.250, kita kumpulkan maksimal sebanyak 26 lot, dengan modal sekitar 11.700.000-an. Kemudian, yang kedua, di rentang harga 4.250 hingga ke 4.000, dibeli lagi sebanyak 28 lot, dengan modal sekitar 11.900.000. Yang ketiga, masuk di rentang harga 4.000 hingga ke 3.750, dibeli maksimal sebanyak 32 lot, dengan modal sekitar 12.800.000-an. Dan yang terakhir, jika harga saham Masterai masih turun ke 3.750 hingga ke 3.500-an, bisa dihajar dengan sisa modal sebesar 13.500.000-an, dengan estimasi mendapatkan sekitar 36 lot.
Total lot yang berhasil dikumpulkan sebanyak 122 lot, dengan harga rata-rata sekitar 4.000-an. Selanjutnya yang kelima dan terakhir, adalah saham Bank BBNI. Dari harga tertingginya di level 6.200, mengalami penurunan yang cukup parah yaitu, sebesar 25,46%. Kemudian, jika dilihat dari kinerja kuartal 1 tahun 2024 ini, masih mengalami pertumbuhan, dengan mencatatkan laba bersih sebesar 12,7 triliun, di mana sebelumnya mencatatkan laba bersih sebesar 12,5 triliun di kuartal 1 tahun 2023. Dan, untuk dividen saham BBNI, konsisten membagikan dividen sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Saham BBNI juga mempunyai histori pergerakan harga yang buruk, antara bulan Maret hingga Juni, selama 10 tahun terakhir ini. Untuk simulasinya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Dengan skenario penurunan harga saham BBNI, sampai di bawah harga 3.500 per lembar saham. Pertama, di rentang harga 4.300 hingga 4.100, kita kumpulkan maksimal sebanyak 27 lot dulu, dengan modal sekitar 11.600.000-an. Kemudian, yang kedua, di rentang harga 4.100 hingga ke 3.800, dibeli lagi sebanyak 29 lot, dengan modal sekitar 11.800.000-an. Yang ketiga, masuk di rentang harga 3.800 hingga ke 3.500, dibeli maksimal sebanyak 33 lot, dengan modal sekitar 12.500.000-an. Dan yang terakhir, jika harga saham BBNI masih turun ke 3.500 hingga ke 3.300-an, bisa dihajar dengan sisa modal sebesar 13.650.000-an, dengan estimasi mendapatkan sekitar 39 lot. Total lot yang berhasil dikumpulkan sebanyak 128 lot, dengan harga rata-rata sekitar 3.800-an. Simulasi ini tujuannya, untuk membantu konsep berpikir yang lebih baik, dalam menghadapi penurunan harga saham. Untuk modal, dan jumlah lot bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Semoga informasi pada video ini bisa membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.